Sejak awal abad ke-20, perkembangan teknologi selalu menjadi sorotan utama dunia. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada proyek rahasia yang jauh lebih canggih dari yang pernah kita bayangkan? Bahkan tidak banyak orang yang tahu soal proyek ini, yaitu sebuah proyek yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Mari kita telusuri. Proyek D adalah sebuah program rahasia internasional yang diduga telah dimulai oleh kekuatan besar dunia untuk menciptakan teknologi pengendalian waktu. Kabarnya proyek ini dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika sekutu menangkap ilmuwan Nazi yang bekerja pada eksperimen aneh dan berbahaya terkait memanipulasi ruang dan waktu. Dalam dokumen rahasia yang ditemukan setelah perang, ada referensi samar tentang proyek D yang diduga berkaitan dengan penelitian fisika kuantum dan teori relativitas Einstein. Proyek ini melibatkan sejumlah ilmuwan yang paling brilian dari berbagai bidang seperti fisika kuantum, astrofisika, matematika, dan teknik. Setelah Perang Dunia Kedua, beberapa ilmuwan Nazi yang ditangkap oleh sekutu, seperti yang terlibat dalam eksperimen aneh di bawah rezim Hitler, diyakini telah direkrut secara diam-diam untuk melanjutkan penelitian mereka. Dalam teori ini, banyak dari mereka diintegrasikan ke dalam proyek rahasia Amerika Serikat melalui operasi Paperclip, yaitu sebuah program rahasia yang merekrut ilmuwan Nazi untuk membantu Amerika Serikat dalam persaingan teknologi melawan Uni Soviet. Beberapa ilmuwan terkemuka yang diduga terkait dengan teori konspirasi ini adalah Dr. Werner Heisenberg, yaitu ahli fisika kuantum yang diisukan telah terlibat dalam teori relativitas terbalik, di mana manipulasi waktu dan ruang menjadi objek penelitian utama. Lalu Dr. Kurt Debus, mantan ilmuwan Nazi yang bekerja di NASA, diyakini mengetahui tentang manipulasi waktu terkait dengan roket dan perjalanan luar angkasa. Selain itu, di balik proyek D juga diduga terdapat sekelompok elit global yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan ekonomi, politik, dan bahkan ilmu pengetahuan. Mereka sering disebut sebagai elit global pengendali waktu. Kelompok ini kabarnya memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib dunia dengan mengendalikan peristiwa-peristiwa kunci dalam sejarah melalui pengendalian waktu. Siapa saja yang diduga menjadi bagian dari kelompok ini? Yang pertama, keluarga Rothschild, salah satu keluarga paling terkenal dan berkuasa di dunia dalam teori konspirasi. Mereka sering dikaitkan dengan jaringan rahasia global yang mengendalikan keuangan dunia. Dalam konteks proyek D, mereka diduga mendanai penelitian untuk mengendalikan waktu demi menjaga dominasi keuangan mereka selama berabad-abad. Yang kedua, keluarga Rockefeller. Keluarga Rockefeller juga sering disebut dalam teori konspirasi global. Mereka diyakini memiliki kekuatan besar di sektor energi dan perbankan. Dalam teori ini, mereka menggunakan pengaruhnya untuk memastikan teknologi pengendalian waktu tetap eksklusif bagi elit tertentu dan menjaga teknologi ini tidak jatuh ke tangan publik. Yang ketiga, anggota Bilderberg Group. Grup ini sering dianggap sebagai forum elit global yang berkumpul secara rahasia untuk mendiskusikan dan merencanakan kebijakan dunia. Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa bagian anggota kelompok ini adalah bagian dari jaringan pengendali waktu yang memastikan peristiwa besar dunia berjalan sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu, ada juga pejabat tinggi pemerintah dan militer yang juga diduga ikut terlibat, seperti CIA, Pentagon, bahkan pejabat dari Uni Soviet atau Rusia. Pada masa Perang Dingin, Uni Soviet juga diduga melakukan penelitian serupa. Bahkan setelah bubarnya Uni Soviet, beberapa pejabat tinggi di Rusia konon terus terlibat dalam proyek penelitian rahasia yang masih berlangsung hingga saat ini. Ada yang mengatakan bahwa Rusia dan Amerika sebenarnya bekerja sama secara diam-diam di balik layar untuk menjaga monopoli teknologi ini dari negara-negara lain. Beberapa orang diyakini menjadi bagian dari proyek D adalah individu yang hilang tanpa jejak atau muncul kembali setelah bertahun-tahun tanpa terlihat mengalami penuaan atau perubahan fisik. Teori ini menyebutkan bahwa mereka adalah subjek uji coba teknologi pengendalian waktu yang mungkin saja dimasukkan ke dalam eksperimen rahasia. Ada laporan tentang individu yang muncul kembali dalam keadaan tidak sadar,
berbicara tentang pengalaman melompati waktu atau melihat masa depan. Kasus seperti ini diyakini oleh para pendukung teori ini sebagai bukti nyata bahwa teknologi ini benar-benar ada, meskipun seringkali diabaikan sebagai kisah-kisah aneh atau tidak berdasar oleh otoritas resmi. Jaringan yang terlibat dalam proyek D bekerja dengan sangat hati-hati dan tersembunyi. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk menutupi jejak mereka, yaitu dengan pengendalian informasi. Mereka memiliki akses ke jaringan media besar dan institusi pendidikan sehingga dapat mengatur narasi publik dan menyembunyikan fakta-fakta tertentu. Media massa dikuasai untuk memastikan bahwa proyek ini tetap menjadi rahasia dan siapapun yang mencoba membongkarnya akan dipinggirkan atau bahkan dibungkam. Lalu dengan teknologi penghapus ingatan, ada spekulasi bahwa teknologi lain yang telah dikembangkan bersama proyek D adalah teknologi penghapus ingatan. Mereka yang terlibat atau menjadi saksi bisa kehilangan ingatan tentang apa yang mereka lihat atau alami, hingga membuat proyek ini semakin sulit dibuktikan. Lalu pemusnahan bukti. Setiap jejak fisik yang terkait dengan teknologi pengendalian waktu diduga dihapus, termasuk penghancuran dokumen, fasilitas penelitian, atau penghilangan ilmuwan yang terlibat. Bahkan mungkin juga dilakukan manipulasi sejarah agar peristiwa yang tidak sesuai dengan narasi resmi tak pernah terjadi. Teknologi pengendalian waktu dalam proyek D ini konon menggunakan prinsip fisika kuantum, terutama superposisi kuantum dan entanglement atau keterikatan kuantum. Dalam teori kuantum, partikel dapat berada di lebih dari satu keadaan pada saat yang sama, yang memungkinkan ide bahwa waktu tidak linear tetapi mungkin bercabang atau memiliki banyak relativitas yang tumpang tindih. Para ilmuwan dalam proyek ini diduga telah menciptakan mesin yang dapat mengisolasi dan mengendalikan keadaan kuantum ini untuk memungkinkan perjalanan melintasi waktu. Teknologi ini bekerja dengan mengunci keadaan kuantum seseorang atau objek pada waktu tertentu, dan kemudian memindahkan mereka ke waktu yang berbeda tanpa mengubah keadaan mereka secara fisik. Salah satu hasil terbesar yang diduga berasal dari proyek D adalah manipulasi hasil Perang Dunia Kedua. Ada teori yang menyebutkan bahwa pengembangan teknologi pengendalian waktu pertama kali digunakan untuk memutarbalikkan hasil peperangan. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa kekalahan Nazi Jerman sebenarnya sudah diatur ulang dengan teknologi ini untuk memastikan bahwa sekutu menang dan tatanan dunia yang baru bisa tercipta. Misalnya beberapa peristiwa kunci seperti pendaratan Normandia pada tahun 1944 yang diduga merupakan hasil dari perubahan garis waktu. Menurut teori ini, dalam versi asli sejarah, pasukan sekutu mengalami kekalahan telak di Normandia. Tetapi teknologi pengendalian waktu ini digunakan untuk memutar ulang peristiwa tersebut dan mengubah strategi sekutu, sehingga akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Selain itu, teori ini juga mengklaim bahwa proyek D telah membantu menciptakan operasi Paperclip, di mana para ilmuwan Nazi yang terlibat dalam pengembangan teknologi waktu dan senjata canggih dipindahkan ke Amerika Serikat untuk menghindari keadilan pasca perang dan melanjutkan penelitian mereka di bawah kendali Amerika. Lalu, jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 juga dikaitkan dengan proyek D. Peristiwa ini dianggap salah satu perubahan besar dalam tatanan global, dan teori ini mengklaim bahwa kejatuhan Uni Soviet bukanlah hasil alami dari perubahan politik dan ekonomi, melainkan hasil dari manipulasi waktu. Pendukung teori ini berpendapat bahwa pada garis waktu asli, Uni Soviet terus bertahan dan menjadi lebih kuat. Namun dengan menggunakan teknologi pengendalian waktu, kekuatan global terutama Amerika Serikat dan sekutunya mengatur ulang peristiwa-peristiwa penting di dalam Soviet untuk mempercepat keruntuhan mereka. Mereka menciptakan situasi di mana pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, membuat kebijakan yang merusak ekonomi dan stabilitas politik negara tersebut. Keputusan seperti Glasnost dan Perestroika dianggap sebagai hasil dari manipulasi yang dibuat untuk mempercepat kehancuran Uni Soviet. Teori konspirasi ini juga menyebut bahwa krisis ekonomi global pada tahun 2008 mungkin tidak terjadi secara alami. Para pendukung teori proyek D percaya bahwa elit global yang memiliki akses ke teknologi pengendalian waktu menggunakan krisis ini sebagai sarana untuk memperkuat kendali mereka atas sistem keuangan global. Menurut teori ini, pada garis waktu yang lain, ekonomi global tidak pernah mengalami krisis sebesar itu dan pasar keuangan tetap stabil. Namun, untuk memperluas kekuatan kelompok elit,
Mereka menggunakan teknologi pengendalian waktu untuk menciptakan skenario di mana jatuhnya Lehman Brothers dan kehancuran sistem perbankan global dapat terjadi. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk mengontrol pasar, membeli aset-aset yang undervalue, dan meningkatkan kekuatan ekonomi mereka dengan memanfaatkan masa krisis. Fenomena Mandela Effect juga dikaitkan dengan proyek rahasia ini. Mandela Effect adalah fenomena di mana sekelompok orang memiliki ingatan kolektif tentang suatu peristiwa atau fakta yang ternyata berbeda dari kenyataan. Misalnya, banyak orang yakin bahwa Nelson Mandela meninggal di penjara pada tahun 1980-an, meskipun pada kenyataannya ia meninggal pada tahun 2013. Teori proyek D mengaitkan fenomena ini dengan penggunaan teknologi pengendalian waktu yang mengubah garis waktu, sehingga menciptakan perbedaan ingatan di antara sebagian populasi. Dalam versi sejarah tertentu, Mandela mungkin memang meninggal di penjara, tetapi ketika garis waktu diatur ulang atau diperbaiki dengan teknologi ini, kenyataannya berubah dan Mandela hidup sampai 2013. Teori proyek D juga sering dikaitkan dengan hilangnya orang-orang secara misterius yang kemudian muncul kembali setelah bertahun-tahun tanpa mengalami penuaan atau dengan cerita-cerita aneh tentang perjalanan waktu. Contoh kasus yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah kisah John Titor, seorang pria yang mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 2036. Titor mengklaim bahwa ia dikirim kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100 yang menurutnya diperlukan untuk memecahkan bug komputer di masa depannya. Kisah Titor muncul di forum internet pada awal tahun 2000-an dan dengan cepat menjadi fenomena. Meski tidak ada bukti nyata yang mendukung klaimnya, pendukung teori konspirasi proyek D percaya bahwa Titor mungkin adalah subjek eksperimen yang melibatkan teknologi pengendalian waktu yang belum diketahui publik. Beberapa orang percaya bahwa proyek ini terus dilanjutkan hingga saat ini di tempat rahasia yang tersebar di beberapa negara. Salah satu lokasi yang sering disebut dalam teori ini adalah Area 51 di Amerika Serikat, serta pangkalan rahasia di Antartika yang jarang tersentuh manusia. Penting untuk diingat bahwa teori konspirasi seperti proyek D seringkali memicu imajinasi dan rasa ingin tahu tentang apa yang mungkin terjadi di balik layar peristiwa besar dunia. Namun, tanpa bukti yang kuat, teori-teori ini tetap berada di ranah spekulasi. Apakah teknologi pengendalian waktu benar-benar ada atau hanya khayalan belaka? Itu masih menjadi misteri. Terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah selalu bersikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi. Sampai belum ada bukti konkret, teori ini tetap bagian dari dunia konspirasi yang penuh tanda tanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video-video menarik lainnya. See you, bye-bye.